Saudara, tadi waktu saya berdoa di kamar hotel ya, saya mendapat sebuah penglihatan ya. Saya tidak tahu orangnya hadir atau tidak di tempat ini ya, tapi dia punya masalah lutut yang cukup berat, saudara, entah itu rematik, entah apa ya. Dan saya tidak ada, tadi karena kami datang terlambat, saya tidak ada lihat yang datang bermasalah dengan lututnya. Ya, tapi yang saya ingin tanya, ada nggak Pak Daud jemaat di sini yang memang bermasalah dengan lututnya? Ada di mana? Siapa orangnya? Sudah berapa lama itu lutut bermasalah? Sudah 2 bulan. Mau digenapkan 1 tahun baru sembuh atau bagaimana? Nah, saya tanya dulu, mau digenapkan 1 tahun kah? Malam ini harus sembuh. Baik, bisa maju ke depan, kita mau berdoa. Ya. Jadi tadi saya nyembah, terus saya sampaikan kepada Pak Trisno, Pak, di jemaat di sana ada yang punya masalah dengan kakinya di lututnya. Ya, baik, saya mau tanya, ini bagian apanya yang sakit? Kelihatannya normal saja. Iya, kenapa? Bengkak sudah 2 bulan. Baik, saudara, pertanyaannya begini, kalau saya yang tumpang tangan dia sembuh, saudara selalu bergantung sama hamba Tuhan. Betul? Kenapa tempat ini tidak penuh? Karena saya tidak terkenal. Ya, kalau saudara dengar misalnya dari Jakarta penyanyi yang rohani yang pasti penuh tempat ini, tidak akan muat, ya kan? Terus pendeta-pendeta terkenal dari Jakarta pasti juga tidak akan muat. Betul? Jadi nggak pernah dengar namanya gitu. Biasanya malas orang datang, saudara, karena tidak pernah mendengar namanya, saudara. Padahal ibadah itu tidak peduli siapapun yang khotbah, siapapun yang melayani, ya. Kalau Tuhan yang hadir, semuanya jadi beres. Ya, baik. Sekarang saudara, saya tidak tumpang tangan, ya. Saudara yang arahkan tangan kemari. Saudara yang doakan buat lututnya yang sudah 2 bulan bermasalah, sudah bengkak. Ya, saudara yang doakan sekarang. Saudara yang doakan sekarang, saya tidak akan doakan. Ya, saudara yang doakanlah Tuhan, jamahlah saudara kami, pulihkan lututnya, karena dia milikmu, iblis tidak ada hak sedikit pun atas tubuhnya. Jadi, iblis tidak bisa lagi punya hak mengganggu, membuat sakit dan lain-lain. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus, jadi pulih, sempurna, baik, mulai malam hari ini. Ya, saudara yang doakan. Sudah, amin? Yakin? Baik, menghadap ke sana dulu, Pak. Saya mesti panggil apa? Nama? Ya? Oke. Dari mana? Kupang juga, di mana? Webo, Esau, Wepuras? Oh, dari Soe. Oke. Masih jauh dari situ. Baik, saudara. Soe itu terkenalnya kalau dalam pergi ke sana itu jeruk, saudara. Ya, jeruknya luar biasa, betul? Iya, jeruk di situ. Kemudian kalau Kupang pas musimnya jeruk kisar itu enak luar biasa. Ya, sayang tidak sampai ke Jawa, tapi itu jeruk paling enak, saudara. Saya sudah keliling dunia, ya, dan saya katakan jeruk kisar itu paling enak. Ya, cuman bukan di Pulau Kupang, bukan di Pulau Timur, tapi di Pulau Kisar. Pulau itu lebih dekat dengan Ambon, tetapi wilayahnya masuk ke NTT. Ya, baik ya. Kita sudah berdoa buat dia. Ya, saya tidak tanya dia sembuh tidak, tapi biasanya sesudah 1-2 hari itu akan hilang sempurna. Ya, jadi saya tidak tahu saudara mengapa begitu saya berdoa Tuhan kasih lihat lutut. Saya bilang, wah ini ada yang sakit lutut parah. Ya, ya baik. Sekarang bisa kembali, silakan duduk. Ya, baik. Saudara, kita biasanya ibadah sudah ada pujiannya, sudah ada penyembahannya, sudah ada firman pengajarannya. Tetapi yang hilang daripada kekristenan adalah penyataan-penyataan Tuhan. Ya, ini yang hilang dari ibadah kita, saudara. Ya, jadi kita mau lihat kebenaran firman Tuhan sekarang. Ya, saya akan khotbah santai saja. Ya, terima kasih juga Pak Daud. Di waktu pulang saya hubungi Agung. Ya, Agung gimana itu pelayanan rencana di Mayong? Dia katakan, "Duh, enggak tahu, saya kan nunggu," katanya. Loh, saya bilang 1 Korintus pasal 14 ayat ke-26. 1 Korintus 14 ayat 26. Dengan cepat kita akan perhatikan, saudara. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh,
atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi saudara perhatikan di sini ya. Di zaman rasul-rasul, Alkitab katakan ibadah kita tidak diatur seperti ibadah yang sekarang, saudara. Ya, karena apa? Karena sesudah perang salib barulah ada katedral-katedral, saudara. Sesudah perang salib orang-orang dari Eropa masuk, kemudian mereka meniru apa yang ada, kemudian mereka membangun gereja-gereja super besar di Eropa. Ya, sebelumnya saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, ya, gereja-gereja lebih mengarah kepada gereja-gereja rumah. Ya, saya khotbah seperti ini supaya saudara tangkap dulu, ya. Gereja-gereja di rumah, kemudian sudah, ya, nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Karena super besar, tidak ada lagi kekaripan, tidak ada lagi kedekatan, kemudian tidak ada supaya rapi diatur secara liturgi. Ya, karena tidak mungkin ya kalau mengatur beberapa orang seperti misalnya di sel group itu mudah, tak usah pakai liturgi. Tapi kalau ngatur sudah banyak orang mesti pakai liturgi. Akibatnya, saudara, ya liturgi menggantikan hadirat Tuhan. Walaupun kata liturgi berasal dari kata liturgio yang berarti pelayanan, ya, tetapi kemudian yang melayani adalah manusia, bukan Tuhan. Jadi dari dalam kandungan sudah dibawa ke gereja, amin. Amin? Ya kan, dari kandungan dibawa ke gereja? Ya, jadi sudah dari kandungan sudah dengar firman. Sehingga kalau dengar firman agak panjang sedikit tidak masalah, betul? Jangan sampai bilang, beta sudah bosan dengar. Betul? Iya kan? Hewan yang bisa main bola itu cuma di Kupang. Betul? Betul? Kalau ditanya, mana sapi main bola? Betul? Hanya itu di sana sapi bisa main bola, saudara, hanya di Kupang, betul. Ya, hanya di sana, saudara. Mungkin kalau di negara lain mungkin ada ya yang lain main bola, tapi sapi tidak bisa main bola selain di Kupang. Amin. Firman Tuhan katakan, kalau kalian berkumpul, berarti apa, saudara? Kata liturgio artinya melayani. Tetapi Yesus datang untuk melayani. Nah, masalahnya sekarang, saudara, ketika itu dibuat menjadi sangat liturgis, yang melayani adalah hamba-hamba Tuhannya, bukan Tuhannya. Akibatnya, saudara, persis seperti waktu Marta mengundang Tuhan Yesus hadir ke rumahnya. Marta sibuk melayani. Dan Alkitab catat, saudara, luar biasa sekali. Kenapa? Ketika Marta melayani tidak pernah ada mujizat. Ya kan? Tidak pernah ada kan mujizat. Orang hanya kenyang perutnya, tetapi tidak ada kesembuhan, tidak ada sesuatu jamahan Tuhan. Dan yang ajaib lagi, ketika Marta melayani, tidak ada orang ingin dengar firman Tuhan. Hanya Maria yang duduk dengar firman Tuhan. Itu kata Alkitab, saudara. Berarti apa, saudara? Banyak orang datang pergi gereja, hanya kadang-kadang apa? Hanya ingin ya sekedar duduk, terus kadang tidak banyak yang masuk ke dalam. Kedua, banyak orang datang ke gereja membawa kesusahan, dia pulang juga tetap susah, saudara. Karena kenapa? Tidak diberikan solusi, tidak diberi jalan keluar, hanya janji. Istilahnya, pokoknya percaya sampai kapan? Saudara, betul. Ini jadi masalah, saudara. Ya, coba kalau yang dari Kupang masih ingat kan kejadian itu, sejarah di Soe, saudara. Ya, bagaimana mereka waktu itu tidak punya anggur untuk perjamuan suci, ya kan? Kemudian hamba Tuhannya berdoa, kemudian dia dengar suara Tuhan, pergi ke mata air sana. Ya kan, kalau kita dari Kupang, mata airnya kan gereja sebelah kanan, mata air kan sebelah kiri, kira-kira 200 meter dari jalan raya itu kan. Siapa yang pernah ke sana? Ada yang dari Soe lagi? Hanya satu orang saja? Tahu gereja tempat terjadinya air menjadi anggur itu? Tahu? Malah tidak tahu, saudara. Ini yang luar biasa. Orang Soe sendiri tidak tahu, saudara. Ya, di zaman-zaman itu bisa terlihat jelas ada sinar yang menyinari kota itu dari langit. Dan itu bisa dilihat oleh sekian banyak orang. Ya, mujizat banyak terjadi. Mereka tidak punya apa-apa. Tuhan katakan, kau pergi ambil air ke mata air. Dia bawa air itu, dan air itu berubah menjadi anggur. Sayang saya tidak dapat cicipi waktu saya ke sana. Ya, karena dia bilang sudah nggak ada lagi Pak air. Saya kepingin bagaimana air menjadi anggur, betul? Lah Tuhan saja membuat air menjadi anggur. Amin. Kenapa Tuhan tidak bilang tidak boleh kau minum, betul? Lebih bersyukurlah kalau minum air. Akibatnya apa, saudara? Karena dia anggap Tuhan saja merubah air jadi anggur, berarti anggur boleh diminum banyak-banyak. Amin. Loh, kalau diminum di dalam perjamuan suci boleh, betul? Tapi diminum dalam perjamuan sesama teman?
Saudara, loh Tuhan aja kita kan di gereja perjamuan, betul kecil-kecil tidak terasa. Kalau dirubah diganti yang besar-besar, botol gelasnya kan lebih terasa. Amin. Amin. Loh, maka akan ada urapan mengalir yang tidak bisa ngomong jadi pintar ngomong. Makanya saudara, ya, tapi yang luar biasa di kota itu satu, saudara ya. Pak Daud kan dari sana. Ada nama kota nama desa Baun. Ya, Baun. Itu paling enak saudara, dia punya rib, ya. Itu daging sei, daging iganya itu paling enak, saudara. Walaupun dari Kupang lumayan jauh, dan kalau saudara ke sana itu sepotong gini besar bisa 750.000 dagingnya. Tapi memang enak sekali, saudara. Ya, cuman saya tidak berharap diberikan hari ini. Ya, Pak. Oke. Ya, baik. Sekarang saudara dan saya perhatikan apa? Ketika Marta yang melayani tidak terjadi mujizat. Orang hanya sibuk cari makanan. Nah, saudara, ini yang kemudian menjadi pola gereja-gereja. Ini yang menjadi pola pelayanan liturgionya gereja. Mereka berusaha memberi makan tamu-tamu yang hadir. Mereka berusaha memberikan tamu yang hadir kenyang. Mereka berusaha menyenangkan tamu yang hadir, sementara yang mendengarkan firman sedikit. Ya kan, Alkitab katakan hanya Maria yang duduk kaki Tuhan. Amin. Tamu-tamu semua di mana? Semua di pesta itu. Ternyata banyak orang datang, saudara, juga seperti gereja, bukan untuk bertemu dengan Tuhan, tapi seringkali banyak bertemu dengan Marta rohani. Marta rohani apa? Dia undang Yesus, dia undang orang lain. Tetapi Yesus tidak menjadi pokok fokus dari pesta itu dan perjamuan itu. Akibatnya Yesus tidak pernah buat apa-apa, saudara. Dan ini yang sedang terjadi di banyak sekali gereja, bukan hanya di kota kecil, tapi juga di kota-kota besar. Kenapa? Saya baru pulang pelayanan dari sana, ya. Di sana juga banyak sekolah Alkitab. Ya, ada satu orang yang saya kenal yang sedang menempuh sekolah Alkitab di situ, dan salah satunya adalah mata pelajaran konseling. Ya, saya katakan begini, kalau kita mengkonselingkan orang, kalau kita tidak diperlengkapi dengan karunia roh, kita akan ngawur. Kenapa? Suami istri bertengkar, dua-dua bilang dirinya benar, terus kita mulai pakai ayat. Hai istri tunduk, amin. Betul. Padahal belum tentu hai suami mengasihi, betul? Iya kan? Saudara, akhirnya kita akan pakai sehingga tidak menghasilkan jawaban. Ya, terus dia katakan, betul dia katakan. Kenapa? Kami diajar bagaimana menangani konseling secara pakai otak, tidak pakai roh. Saya katakan, kalau tidak pakai roh, percuma, tidak usah ada konseling, karena akan ngawur. Contohnya, ya, Pak, saya mau kerja, terus saya diterima di 2 perusahaan. Terus yang mana perusahaan yang harus saya ambil? Pasti saya pikir kan, satu, gajinya mana lebih besar kan? Betul, itu kan akan dijawab, gajinya mana lebih besar. Yang kedua, saudara, apakah dengan kerja di sana tetap bisa beribadah? Itu kan pertimbangannya. Kalau tidak bisa, jangan ambil, saudara. Maka akan sangat nasihatnya akan sangat duniawi, nasihatnya akan sangat pakai otak, dan itu bisa salah total, saudara. Sehingga dia bekerja di perusahaan ekspor sapi ke Indonesia, saudara. Ya, firman Tuhan tadi katakan apa? Mazmur, sudah bisa kan kita muji Tuhan, udah nyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, semua sudah kan? Sudah kan dalam ibadah kita? Sudah. Terus yang kedua, pengajaran, sudah. Sesudah firman Tuhan, sudah nyanyi pujian, ada pengajaran. Terus yang ketiga, penyataan roh. Nah ini yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Saudara, karena kita tidak ada kontak dengan surga. Karena kita tidak ada hubungan dengan surga. Kita bisa punya HP, bisa punya BlackBerry, kita bisa kontak teman kita setiap saat. Tetapi surga tidak bisa dikontak oleh banyak orang. Ya, jadi kenapa kita berharap ke Tuhan? Karena negara tidak menjamin. Ayo, kalau saudara nggak ada yang bantu, saudara semua tutup mata, nggak nurus berharap kemana? Tuhan, betul? Maka mereka akan datang pergi gereja dan berseru-seru kepada Tuhan. Padahal saudara perhatikan di sini, bila kamu berkumpul hendaklah tiap orang mempersembahkan. Bukan tiap orang mengadu masalahnya, bukan tiap orang berseru dan menjerit atas problemanya, betul?
Amin. Semakin lama menikah semakin banyak kesalahannya toh? Iya apa ya? Iya. Loh, kalau pacaran tidak kelihatan kesalahannya, amin. Karena lagi cinta, amin. Segala kekurangannya kita tutup mata, betul? Ya, besok segala kekurangannya kita air mata, amin. Ya, ini masalahnya, saudara. Ya, makanya saudara dan saya coba kita lihat. Tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, sekarang yang terjadi apa? Setiap kita ibadah, saudara selalu apa? Janji firman. Percaya Tuhan akan bereskan masalahmu. Percaya Tuhan akan tolong. Percaya Tuhan, percaya. Ya, kita sudah percaya, saudara. Tapi bukan berarti setiap saudara dan saya percaya terjadi mujizat. Tidak berarti setiap saudara percaya pertolongan tepat waktu. Betul. Banyak kita percaya Tuhan sembuhkan, tapi banyak tetap orang mati, amin. Loh, iya apa ya? Iya kan, kita doakan orang misal dari mimbar, saudara-saudara, ada saudara kita yang sakit di rumah sakit, mari kita doakan. Apakah sudah didoakan keluar orang itu dari rumah sakit? Sering terjadi seperti itu? Tidak, betul. Betul. Saudara. Jadi tolong diperhatikan di sini, ya. Tolong diperhatikan di sini. Ya, apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan, hendaklah tiap orang mempersembahkan. Jadi orang pergi beribadah itu mempersembahkan sesuatu. Dan Alkitab tidak katakan, hendaklah tiap orang mempersembahkan uang. Betul? Betul? Ada ditulis persembahan uang di situ? Tidak ada. Tuhan mau di dalam ibadah itu ada mempersembahkan sesuatu. Alkitab bilang mazmur. Mazmur itu nyanyian dari jiwa. Mazmur bukan pujian. Karena kalau pujian, saudara beli kasetnya, dengar lagunya, saudara ikuti. Itu pujian. Kalau mazmur itu nyanyian dari jiwa. Waktu saudara mengatakan Tuhan engkau baik, engkau luar biasa. Itu nyanyian dari jiwa sendiri. Bukan tiru-tiru orang punya lagu. Ya, nah pertanyaan saya sekarang, berapa banyak anak Tuhan yang sudah bisa bermazmur seperti itu? Lebih banyak dengar kaset. Amin. Amin. Ya, itu sudah salah toh. Amin. Sudah kurang toh, sudah nggak sesuai firman Tuhan toh. Betul, saudara. Lihat lagi yang lain lihat saudara, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ada yang mazmur, yang lain tiap-tiap orang. Berarti apa, saudara? Di dalam jemaat, bukan hanya kita yang melayani sebagai pengkhotbah, kita yang melayani sebagai gembala, tapi semua orang. Ya, makanya seringkali ketika khotbah begini anak muda mulai berpikir mau cepat kawin. Amin. Betul, karena kenapa? Segera kiamat toh. Iya apa ya? Ya takut sebelum kiamat belum kawin, berkawin dulu. Amin. Iya, begitu dia menikah memang kiamat, dunianya berantem terus, saudara ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang sudah kiamat duluan, betul? Baik, jadi saudara kita mau lihat di sini ya. Setiap orang terus apa? Ada pengajaran. Saudara, pengajaran bukan hanya khotbah di mimbar. Karena khotbah di mimbar saudara dengar belum tentu lakukan di rumah. Kita dengar belum tentu bilang amin kalau itu firman yang keras. Betul. Tapi kalau firman berkat, saudara percaya sebelum akhir tahun pertolongan datang. Amin. Ya, iya kan? Terus apa lagi? Saudara percaya sebelum Natal, betul, baju baru. Amin. Ya, tapi kalau sudah sekian lama Tuhan tunggu tidak berubah. Nah, tidak diaminkan, betul? Rasanya saya sudah berubah. Berubah apanya? Semakin tua. Amin. Semakin benar belum tentu kan? Saudara, jadi tiap orang ada pengajaran. Maksudnya apa, saudara? Bisa berupa pengajaran itu berupa kesaksian bagaimana orang Tuhan membentuk seseorang, bagaimana Tuhan berurusan mendidik dia waktu salah, bagaimana Tuhan berurusan menghajar dia waktu hidup dalam dosa. Itu juga pengajaran. Bukan cuma khotbah di mimbar. Berarti akan ada kesaksian misalnya, ya, saya waktu itu begini, terus Tuhan pukul saya, terus saya bertobat. Itu juga pengajaran supaya kenapa? Membuktikan kalau saudara dan main-main sama Tuhan, hasilnya buruk sekali. Itu Nabi, saudara. Ya, jadi saudara kita mau lihat di sini kembali apa? Waktu kita berkumpul, ada orang-orang yang berkumpul yang sudah dididik Tuhan, sudah hidupnya diproses Tuhan, sudah hidupnya mengalami hal-hal yang buruk waktu mereka melawan Tuhan, tetapi juga sudah hidupnya mengalami hal-hal yang baik waktu mereka tetap taat kepada Tuhan. Itulah yang namanya waktu berkumpul ada yang menyampaikan pengajaran, ada yang menyampaikan kesaksian bagaimana dia diajar oleh Tuhan, bukan hanya dari mimbar tetapi dari hidupnya.
Itu jadi apa? Saudara lihat di sini. Kalau kita kumpul mesti ada yang bersaksi. Jangan cuma bersaksi, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan kasih saya naik gaji, Tuhan kasih saya pekerjaan. Bukan. Ada kesaksian bagaimana Tuhan didik saudara dan saya. Jadi ada bisa cerita toh? Bisa kesaksian kan? Itu yang disebut juga bagian dari pengajaran. Nah, ini yang hilang. Kesaksiannya selalu, saya butuh duit, Tuhan berkati. Saya butuh kerjaan, Tuhan adakan. Tidak ada yang namanya dididik Tuhan karena tidak taat. Nah, ya, ini yang seringkali hilang di dalam ibadah. Sehingga apa? Kita tahu kalau kita ibadah akan selalu mendengar Tuhan akan bereskan semua. Betul? Padahal terlalu banyak hal belum beres kan? Amin? Amin? Terlalu banyak hal belum beres, terlalu banyak hal kita sedang nunggu dibereskan. Tapi setiap kali kita mendengar khotbah selalu beres. Apanya yang beres? Kita punya banyak masalah. Kita diajar di mimbar, pulang praktek. Amin? Kita diajar di mimbar, tapi juga ada pengajaran dalam hidup kita. Saudara. Ya, makanya seperti ini seringkali ibadah itu tidak bisa hidup, saudara. Ya, makanya kalau di gereja kota kecil, ini sound systemnya tidak mahal-mahal. Tapi kalau di gereja kota besar, itu sound systemnya maaf, ini drumnya saja, setnya ini sudah beratus-ratus juta. Ya, supaya kenapa? Supaya waktu naikkan pujian itu musiknya enak sekali. Terus kursinya empuk sekali. AC-nya dingin sekali. Itu untuk apa dibuat sedemikian nyaman? Untuk kompensasi. Kompensasi apa? Karena hadirat Tuhan tidak ada di sana. Pengajaran ada. Pengajaran tetap ada khotbah. Tapi lawatan Tuhan tidak ada. Padahal kalau Tuhan hadir, yang sakit sembuh kan? Sembuh. Betul. Tapi kenapa di dalam ibadah orang sakit tetap sakit? Pertanyaannya begitu kan? Betul. Betul. Kenapa terjadi seperti itu? Katanya Yesus sama dahulu, sekarang, selama. Katanya. Amin. Amin. Tapi buktinya kita tidak banyak alami. Ya, makanya kenapa kekristenan itu, saudara, kita kalau menginjili orang sulit tertarik jadi Kristen. Karena kita tidak memberikan bukti, betul? Orang Kristen aja banyak masalahnya, betul? Betul apa ya? Sekarang saya mau tanya, yang tidak punya masalah di sini angkat tangan. Saya ulang tanya, yang punya masalah angkat tangan. Tuh, semua tuh? Betul. Lah, bagaimana kita saudara, contohnya begini, ya. Kalau orang mau iklan sampo, yang dicari itu rambut yang awut-awutan, loh, betul? Jadi iklannya, betul. Ini akibatnya pakai sampo itu, begitu? Begitu? Atau yang rambutnya sangat indah? Yang indah, betul. Terkedua, kalau iklan sabun mandi, apa orang kampung mbok-mbok jadi iklan? Pasti orang cantik, amin. Loh, saudara, bagaimana kita ini jadi iklannya bintang filmnya Tuhan? Tapi orang lihat kita, wah, dia aja susah pergi. Dia pergi gereja udah belasan tahun, susah terus, betul? Ngapain pergi gereja juga? Amin. Loh. Terus sekarang coba ibu-ibu katakan ya, ada satu ibu misalnya pergi rumahnya, Bu, kalau supaya ibu mau jadi lebih putih pakai ini. Tapi yang jual hitam sekali, saudara percaya? Percaya? Saudara akan bilang, ibu pakai dulu sendiri, ya, kalau sudah manjur baru datang ke saya kasih lihat. Amin. Betul apa tidak? Nah, orang Kristen seperti itu, saudara. Betul? Kenapa seperti itu? Kita mau disuruh Tuhan menginjil, betul? Jadikanlah segala bangsamu. Tapi orang lihat kita punya hidup seringkali bukan berkemenangan, betul? Tapi berkesusahan, amin? Kita kembali ke sini, ya. Jadi, ada yang mempersembahkan Jadi kita berkumpul itu, saudara, mesti ada hati-hati yang mau dididik, diajar Tuhan. Bukan hanya lewat firman dari mimbar, tapi lewat kehidupan kita sehari-hari kita mau diajar. Tapi Pak, saya kan mau pergi gereja. Orang pergi gereja belum tentu mau diajar. Saya mau beritahu saudara. Betul? Loh, buktinya kalau orang masih suami istri bertengkar terus, tiap hari dengar firman, apa Tuhan mengajar? Lanjutkan pertengkaran itu. Dan Tuhan bilang, kalau kamu marah, jangan sampai matahari
Lah sudah berapa ratus kali, ribu kali matahari terbenam tetap bertengkar? Berarti kan tidak mau melakukan, betul? Pak Daud, saya mesti ulang lagi ini ya. Jemaat di sini, asli di sini yang punya pekerjaan berapa orang katakan? Kurang lancar. Betul. Kenapa saudara? Karena orang umat Tuhan tidak mau diajar kan? Betul. Pergi ibadah tapi tidak mau diajar. Jangan, bukan hanya kita hamba Tuhan yang mengajar, tapi mereka bisa punya kesaksian waktu mereka hidup tidak benar, mereka diajar. Tapi kalau mereka mau diajar, Tuhan tolong mereka ngalami banyak sekali macam-macam mujizat. Saya pikir, kalau sudah mayoritas Kristen ini surga. Ternyata tidak, saudara. Sama saja. Betul? Makanya Tuhan menetapkan orang Kristen itu selalu minoritas. Contohnya, Yusuf cuma satu orang di Mesir, betul? Tidak semua keluarganya di Mesir, betul? Tapi si Firaun dia yang atur. Iya kan? Hanya satu orang, tapi Firaun apapun tunggu perintah Yusuf dulu. Yusuf tidak jadi raja toh? Tidak jadi raja kan? Iya apa ya? Yusuf jadi raja? Tetap Firaun jadi raja. Tapi pemerintahan yang asli de facto-nya di tangan Yusuf. Yusuf bilang apa? Firaun bilang oke bos. Iya, terus lihat lagi saudara zaman Nebukadnezar ya kan? Raja yang zaman Babel yang begitu besar. Bukan Nebukadnezar yang memerintah kan? Tapi Sadrak, Mesak, Abednego kan? Saudara. Jangan diam saja. Ada kesaksian selalu pertolongan saja, betul? Memang Tuhan penolong, amin. Tapi kalau saudara dan saya sudah dewasa, dia perlu didik, dia perlu ajar, dia perlu hajar. Ini yang seringkali orang Kristen lupa. Iya kan? Orang Kristen seringkali apa? Maunya kedengar firman, cuman firman janji Tuhan. Firman penghiburan, firman nasihat apa? Firman tentang nubuat akan dijadikan apa, betul? Saudara, padahal tidak mengerti ada pengajaran yang lain, ada pengajaran saudara dan saya harus jadi yang Tuhan mau, bukan Tuhan yang menjadikan semua yang kita mau. Amin. Amin. Nah, jadi kembali ke sini, terus Alkitab bilang apa? Ada penyataan Allah. Ada penyataan, saudara. Jadi Tuhan itu jadi nyata hadir, Tuhan itu jadi bisa dirasa hadir, Tuhan itu bisa didengar, bisa dilihat hadir. Itu nyata kan, asal katanya penyataan dari katanya nyata, real. Nah, sering kita ibadah kita cuma rasa pujian enak. Haleluya. Habis itu tidak rasa apa-apa lagi, betul? Loh, iya toh? Banyak orang datang ibadah karena masalahnya terlalu berat, pendeta khotbah apapun tidak ada rasa, betul? Dia sudah mati rasa kan, masalah saya sudah terlalu berat. Kau khotbah apa saja pikiranku tetap pusing. Amin. Loh, iya toh? Saudara perhatikan di sini. Ya, firman Tuhan katakan apa? Ada penyataan Allah. Allah itu menjadi nyata hadir, Allah itu menjadi terlihat, terbukti, dialami umatnya. Berarti kita harus merubah ibadah kita bukan datang untuk mencari Marta, tapi datang mencari Yesus. Saya katakan, kalau engkau terus mencari hamba Tuhan, kau kecewa. Ya, Yesus pun membuktikan. Ketika dia ada di atas gunung bersama 3 orang muridnya, murid utama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya kan? Dia berbicara-cakap dengan Musa dan Elia. Muridnya di bawah sedang mencoba menyembuhkan seorang yang sakit. Ya kan? Ketika Yesus turun, bapak orang itu katakan apa? Dari anak yang tidak bisa disembuhkan. Guru, aku sudah bawa anakku kepada murid-muridmu, mereka tidak bisa disembuhkan. Terus Tuhan bilang, mana anak itu? Sembuh kan? Sembuh kan? Saudara, mengapa kita seringkali dalam ibadah tidak terjadi kesembuhan? Dalam ibadah tidak jadi pertolongan, pemulihan, jawaban-jawaban doa. Karena kita mencari murid-muridnya Yesus, bukan Yesus. Ya, di mana-mana gereja seluruh dunia sama. Di mana-mana sama. Waktu saya melayani di Belanda, ya, hamba Tuhan dari negara Amerika Latin, saya lupa negaranya, itu sekarang menjadi gereja terbesar di dunia. Ya, dulu yang terbesar di dunia di Korea, Yonggi-cho. Sekarang itu sudah bergeser ke Amerika Tengah. Saudara, dia punya sel group saja 900.000 sel group. Kalau satu sel grupnya 5 orang saja, itu 4.500.000 orang. Karena 900.000 sel group. Ya, dia mengadakan KKR di Belanda, bagaimana tentang pertumbuhan gereja.
Ya, ternyata apa yang diajarkan tidak bisa diterapkan di Belanda, tapi bisa diterapkan di Indonesia. Orang Belanda itu kerja, mungkin pagi istrinya yang kerja, malam suaminya yang kerja. Di sana jarang ada penganggur, saudara. Ya, sehingga mengumpulkan orang untuk tiap hari beribadah tidak bisa. Hari Minggu pun kadang ada suami bisa, ada istri tidak bisa. Karena untuk penghidupan mereka bekerja. Ya, sedangkan diajarkan apa? Ada pertemuan malam. Mana bisa di Belanda? Saudara, akhirnya mereka katakan apa? Kita nggak bisa tiru seperti ini. Ini negara berkembang saja yang bisa, yang kebanyakan penganggur. Betul? Karena mereka lihat, wah, pertumbuhan gereja sampai sekian juta orang. Semua orang ingin seperti itu. Semua orang gila jumlah, saudara. Ya, bangsa kita juga gila jumlah. Ya, gereja-gereja juga gila jumlah. Kenapa? Pokok gak ada gereja yang bertumbuh jumlahnya, itu yang dikejar dan ditiru. Saya kemana-mana keliling dunia saya katakan, kalian tidak boleh tiru gereja manapun karena visi Tuhan buat gerejamu tidak sama. Jangan ambil-ambil tiru-tiru orang punya visi, jangan tiru-tiru orang punya cara, tidak akan pernah berhasil. Ya, saudara, kenapa? Lain-lain panggilannya. Ya, ada pelajaran pemuritan, ada pelajaran G12, macam-macam, semua dari luar negeri. Memangnya bangsa kita ini bangsa yang bodoh sekali, semua harus dari luar negeri. Ya, baik. Jadi kembali ke sini, penyataan Allah. Allah menjadi nyata, Tuhan menjadi real, ada. Caranya bagaimana Tuhan menjadi real dan ada? Betul, saudara? Lewat lawatan-lawatan Roh Kudus. Berarti apa, saudara? Maria ngundang Yesus dan ngundang orang. Fokusnya ke orang, bukan ke Yesus. Makanya zaman sekarang ada asyir depan pintu. Betul? Sambut, ya kan? Antar ke tempat duduk. Terus apa lagi? Dibuat nyaman semua. Untuk menitik beratkan orang, bukan Tuhan. Hasilnya, sakit tetap sakit, susah tetap susah. Cuman tidak kelihatan. Ya, ini yang sedang rusak. Makanya kita mau benar-benar jadi umat Tuhan. Saudara datang cari siapa? Cari pembicara. Ya kan? Seringkali kalau pembicaranya tenar, gampang dong undang orang, Pak. Betul? Tapi juga ada juga, walaupun kecil memang karena dia kecil penghasilannya, disayang-sayang sehingga Tuhan pun punya uang dia curi, amin. Loh. Ya kan? Saudara, haknya Tuhan pun dia alasannya Tuhan, gajiku sedikit, kasihanilah. Terus nyanyinya, Allah mengerti. Amin. Tuhan bilang, kau langgar firmanku, bagaimana suruh aku mengerti? Tuhan itu nyata, harus dibuat nyata, hadir. Bukan hanya omong kosong, kami rasakan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih bukan hanya menuruti, tapi bukan hanya memanjakan, tetapi juga mendidik. Betul. Siapa orang tua sini yang saking sayang anaknya tidak mendidik anaknya? Tidak mengirim dia sekolah? Ada? Ada? Saking sayang dia sekolah kan? Kalau dia buat salah kita marah kan? Kalau dia bantah kita pukul kan? Tidak bilang, karena aku mengasihimu, jadilah kehendak-Mu. Betul? Terserah kau mau apa, nak. Amin? Begitu orang tua? Tidak kan? Saudara, makanya lihat di sini, saudara. Tuhan katakan apa? Ada penyataan Allah. Tuhan dijadikan nyata di dalam ibadah. Pesannya, nasihatnya, tegurannya, lawatannya harus nyata. Apa yang hilang dari kekristenan? Penyataan Allah. Allah yang nyata ada, Allah yang nyata bekerja, Allah yang nyata berdaulat, Allah yang nyata berkuasa, itu yang hilang. Kita seperti menghadapi masalah kita sendiri. Kita seperti berkumul dan berteriak Allah yang di surga, bukan Allah yang ada bersama dengan kita. Kenapa seperti itu? Karena kembali. Iya kan? Zaman dulu, saudara perhatikan di zaman Kisah Rasul. Ketika mereka berkumpul Tuhan hadir, ketika mereka berkumpul Tuhan, betul kata Alkitab begitu? Tapi sekarang ketika kita berkumpul, ya kita yang hadir. Amin. Mujizat sudah berkurang. Yang ada cuma liturginya. Pelayanan hamba-hambanya, bukan pelayanan Tuhannya. Kemarin waktu di Australia, gereja jalan di Kota Paramata namanya. Ada satu gereja yang sudah dirubah menjadi rumah makan.
Saya liwat dan saya lihat tulisnya sudah terjual. Dan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 gereja yang dijual. Karena sudah tidak ada jemaat lagi. Orang sudah tidak mau ke gereja. Maka satu demi satu gereja dijual. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang cari Tuhan hanya waktu susah. Kita dididik Tuhan akan tolong, akan beri, akan. Jadi kita sudah punya pikiran kalau susah baru cari sungguh-sungguh. Kalau tidak susah jangan cari sungguh-sungguh. Hanya cari kalau punya waktu. Ya, ketika saya lewat di sana saya lihat sold, itu artinya terjual. Saya tanya teman saya, mau dibuat apa ini? Restoran. Kenapa, saudara? Karena kita satu, orang Kristen. Cuma cari Tuhan lagi butuh, lagi susah. Lagi ada masalah baru cari Tuhan. Betul. Saya mau tanya Pak Daud, ada tidak jemaat di sini yang lagi senang betul cari Bapak? Pak, saya sudah diberkati, saya mau beri. Ada? 1, 2 mungkin ya? Yang biasa telepon yang lagi senang kah? Atau yang lagi susah? Lagi susah. Saudara, kenapa? Di zaman mereka hidup sangat susah. Di zaman mereka hidup berat sekali. Pertumbuhan gereja luar biasa. Begitu negara ini menjadi semakin maju, ya berkurang. Karena orang cari Tuhan cuman waktu susah. Jadi gereja itu bukan tempat kumpulan orang-orang yang diberkati, tempat kumpulan pengemis berkat. Iya dah. Makanya saudara, Tuhan perlu mengajar saudara dan saya dalam peristiwa, dalam masalah, dalam beban yang berat. Dan hanya Tuhan yang bisa tolong dan keluarkan. Supaya kenapa? Besok akan selalu ada lagu Pantekosta lama. Ku tak dapat jalan sendiri. Betul? Masih ingat lagu itu? Sekarang lagunya kan indah-indah semua. Betul? Betul, saudara? Saya nggak begitu suka lagu-lagu baru. Kenapa? Kadang-kadang terlalu mudah, artinya terlalu ringan. Kalau lagu-lagu zaman dulu, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan. Lagunya sampai tua, sampai mati kita ingat. Coba zaman sekarang, betul? Tidak ada itu HP, LCD, kita lupa, betul? Ayo coba besok ibadah hari Minggu, matikan. Bingung jemaatnya. Betul. Ini yang sedang terjadi. Kenapa? Kita banyak lagu-lagu yang terlalu ruwet. Kalau zaman dulu tidak, lagunya cuma percaya saja, betul? Lagunya sederhana sampai kita tua, sampai kapanpun kita ingat. Ini lagu tiap bulan lagu baru, tiap bulan lagu baru, betul? Oh HP mati semua pujiannya. Kayak kita mau lihat, ayo. Tuhan mau hadir, Tuhan mau menegur, Tuhan mau memperbaiki, Tuhan mau menyembuhkan. Itu harus nyata dalam setiap ibadah. Saudara, ya, dan jangan tiru-tiru, jangan ikut sana sini. Saya tidak pernah. Jadi karunia roh itu membuka pintu ke orang-orang besar. Mereka butuh pesan Tuhan. Mereka butuh Tuhan ngomong apa, walaupun mereka tidak Kristen. Atau karunia bahasa roh. Saudara perhatikan, ya. Bahasa roh itu terbagi menjadi 2. 1, baptisan roh. 2, karunia bahasa roh. Kalau baptisan roh cuma selesai. Tapi kalau karunia bahasa roh, tiba-tiba orang itu bisa bahasa yang dia tidak bisa. Di Kota Kupang ada satu tempat keramat di atas, ya. Dan di daerah sekitar sana selalu orang meninggal dengan di daerah sini membengkak. Selalu di dada sini membengkak, keluar begitu benjolan, terus dia lumpuh total dan mati. Saya katakan kita ke sana, Pak. Malam itu juga kita ke sana. Ya, dan ada seorang anak gadis yang sudah berapa tahun tidak sekolah lagi karena ini kaki sudah tidak bisa ditekuk. Jadi kakinya lurus begini. Jalan pun tidak bisa, sudah lumpuh. Ya, dan jantungnya sudah membengkak. Kakaknya pun sudah membengkak. Jadi selalu penyakitnya sama di kota itu. Ya, bengkak jantung, terus lumpuh, mati. Dari pemeriksaan medis dikatakan itu namanya rematik jantung. Dan tidak ada obatnya.
Ya, saya ke sana, kita doa, waduh, lihat anaknya sudah geletak begitu, ini sudah lumpuh dua-dua, dan ini aneh saudara, kaki itu tidak bisa ditepuk lagi. Kaki itu akan lurus begini terus. Dan tidak bisa gerak. Ya, dia sudah tidak sekolah bertahun-tahun karena lumpuh itu. Terus kakaknya juga sudah mulai kena di sini. Sudah mulai nonjol. Tahu dan nonjol mati. Ya, kita berdoa, tiba-tiba Roh Kudus katakan, kau pergi batu yang sebelah sana. Saya pergi ke satu tumpukan batu. Dan Tuhan katakan, kau naik ke atas batu itu, kau injak batu itu dan perkatakan. Dan naik ke atas batu itu saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku menguduskan kampung ini. Roh setan, tiba-tiba ada kata, Swangi! Saya tanya, aku mendengar kata Swangi. Apa itu Swangi? Roh jahat, Pak. Itu roh jahat. Dari mana aku tahu kata Swangi? Aku tidak tahu. Tapi Tuhan beritahu ada Swangi di situ. Ya, kemudian saya tengging terus Tuhan katakan kau kelilingi kampung ini sekarang. Saya jalan putar. Sudah Tuhan bilang 2 kali lagi, putar lagi, putar 3 kali. Besok pagi anak itu sudah pergi ambil air. Hilang lumpuhnya seketika dan dia pergi ambil air. Sejak itu tidak ada lagi orang bengkak di sini dan mati. Ada penyataan roh. Ada Tuhan yang beracara, ada Tuhan yang beracara. Tidak hanya kita datang udah puji-puji dengan firman kita pulang, tidak ada lihat sesuatu yang besar. Padahal Allah kita luar. Dan kita nyanyi, Allah kita heran dan besar. Amin. Allah yang heranlah. Amin. Katanya Allahnya heran. Ibadah biasa-biasa kok nggak heran? Oh nanti Pak, kita tunggu Mesih Benihin datang baru luar biasa. Amin. Amin. Kita tunggu dulu Reinhard Bongke datang, baru ibadah kita dahsyat Allah di situ. Kalau tidak ada hamba-hamba yang di situ, Allah tidak ada di situ. Sehingga orang datang ibadah sekedar kewajiban, orang datang ibadah sekedar ya karena mungkin malu sama pendeta. Orang tidak datang ibadah karena ada Tuhan di situ. Kita perhatikan ya, ada karunia roh dan bahasa roh. Tiba-tiba ada pernyataan-pernyataan dalam bahasa daerah yang saya tidak mengerti. Dan saya tanya, ini Tuhan bilang begini, apa artinya? Artinya begini Pak di bahasa kami. Saya tidak tahu. Saudara, ada penyataan roh, ada karunia bahasa roh. Saudara, itu yang mesti ada. Betul? Itu kata firman. Terjemahnya sama tidak yang saudara pegang punya Alkitab? Sama? Sama? Sama tidak? Ada kata itu? Baik. Terus, atau karunia untuk menafsirkan bahasa? Akan ada waktu orang ibadah tiba-tiba orang itu bisa bahasa yang aneh-aneh. Dan kemudian ada orang yang bisa menerjemahkan dia maksudnya begini. Ini jarang sekali kok terjadi di mana-mana. Kenapa jarang? Karena sudah jelas tadi, tiap orang mempersembahkan sesuatu. Mestinya dalam ibadah itu tiap orang datang ke Tuhan ada membawa ucapan syukur, ada terima kasih, ada hati yang hancur karena sudah ditegur Tuhan. Harus ada sesuatu yang dibawa. Kita setiap kali ibadah cuma bawa persembahan, betul? Duit, amin. Amin. Dan itu pun kita pilih-pilih yang paling kecil, amin. Kalau tidak ada yang paling kecil kita tukar dulu, betul? Agak diam. Saya mau tanya, Pak Daud, itu sering terima ratusan ribu kan setiap kali ibadah? Sering Bang. Atau gambar itu, gambar apa namanya? Gambar yang pegang golok. Gambarnya Fatimura. Fatimura kan yang 1000-an itu kan gambar Fatimura, betul? Nah. Saudara, kenapa orang mulai lihat yang paling kecil kan? Mau pergi ibadah, betul? Siapa di sini waktu mau pergi ibadah mulai lihat yang paling besar, katakan? Tidak ada kan? Selalu cari yang paling iya kan, paling kecil. Kalau tidak ada, tukar dulu, suruh anaknya kau beli permen, ya, tukar, amin, supaya ada uang kecil. Betul, Allahnya besar, dikasih yang kecil-kecil, amin. Makanya itu yang bikin saudara tidak pernah mengalami terobosan keuangan. Saudara tidak pernah mengalami yang namanya Tuhan dahsyat. Karena kenapa? Kita selalu memberikan hal-hal yang terlalu kecil buat Tuhan. Kembali ke sini, coba. Ya.
Atau karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, banyak gereja kalau dibilang mari kita menyembah, dia mulai berbahasa roh. Itu bukan menyembah, itu bukan berbahasa roh. Berbahasa roh ya berbahasa roh. Tapi menyembah itu adalah mengambil sikap merendah, mengambil sikap seperti seekor anjing. Saudara, kata asli menyembah dalam bahasa Gerika itu proskuneo. Proskuneo itu artinya tindakan seperti seekor anjing yang menjilat. Coba perhatikan, kalau anjing lagi jilat-jilat, itu dia lagi senang atau mau gigit? Dia lagi senang. Betul. Makanya Tuhan waktu katakan kepada satu orang itu, ya, waktu orang itu minta kesembuhan, Tuhan katakan apa? Tidak layak mengelemparkan roti kepada anjing. Tapi orang itu katakan apa? Benar Tuhan. Tetapi anjing makan remah-remah yang jahat. Saudara perhatikan, ya, di dalam ilmu mendidik anjing. Ya, kebetulan saya suka didik anjing. Tidak boleh waktu saudara makan, itu lempar makanan sementara saudara makan kepada anjing. Itu tidak boleh. Dia akan menjadi anjing yang tidak bisa taat sama saudara. Kenapa? Anjing itu hidup anjing sangat ditentukan oleh yang namanya istilah bahasa Inggrisnya leader of the pack. Artinya, siapa yang jadi pimpinan di situ, di dunia anjing. Makanya kalau anjing liwat, misalnya, saudara lihat ekornya. Kalau dia liwat, misalnya dari sini ke kampung sebelah, ya, ekornya akan dia turunkan ke bawah. Dia akan jalan nunduk-nunduk, ekornya diturunkan. Dia akan, itu bahasanya dia katakan, aku datang tidak cari permusuhan, aku cuma mau lewat. Ekornya diturunkan. Ya, anjing itu bahasanya seperti itu. Tapi kalau dia mulai angkat, itu namanya kita berkelahi. Itu bahasa anjing. Nah, perhatikan di sini. Dunia anjing, kalau dia berkumpul, itu dia akan diatur oleh pimpinannya. Siapa yang paling kuat di situ. Dua ekor anjing pun, siapa yang lebih kuat, itu yang dia tunduk. Itu dunia anjing. Nah, makanya, saudara, ya, kalau didik anjing tidak boleh, saudara sambil makan di meja, saudara lempar ke dia. Dia akan merasa saudara dan dia sama tingkat, maka besok saudara tidak bisa atur-atur dia dan perintah dia. Itu dunia anjing. Makanya, perempuan ini katakan, anjing makan dari remah, bukan yang sengaja dilempar toh. Remah-remah yang kebetulan jatuh karena anak-anak yang makan, namanya anak-anak kan kelepotan makannya, betul. Nah, itu jatuh, itu yang dimakan anjing. Bukan dilemparkan sementara saudara dan saya makan. Berarti apa? Anjing tetap anjing. Tapi buat dunia anjing, perlakuan kita kepada dia menentukan sikap dia kepada kita. Itu dunia pendidik anjing. Di rumah kami punya 4. Kalau datang makanan, tidak ada yang berani serbu itu makanan. Semua duduk manis, menunggu. Saudara, karena kenapa? Dia sudah tahu komandannya siapa. Bukan di antara 4 ekor itu, tapi kita komandannya. Jadi kalau datang duduk rapi semua. Saya tidak bawa fotonya. Mereka duduk semua rapi. Tidak ada yang langsung sama itu makan. Tidak ada. Dia sudah tahu dia siapa pimpinannya. Nah, kalau kita lemparkan ke dia merasa kita sama. Dan dia akan mulai berani lawan kita karena kita didik dia dengan cara yang salah. Itu dunia anjing. Ya, nah, kita nggak bahas itu dulu. Tapi perempuan ini katakan apa? Benar Tuhan. Anjing makan, tapi anjing makan dari dia. Coba lihat saudara. Di seluruh budaya dunia pun dimaki babi lebih baik daripada dimaki anjing. Betul? Betul apa ya? Betul apa ya? Lebih rendah mana dimaki monyet atau yang tadi? Lebih marah mana kita? Lebih marah mana? Loh, ada yang bilang, oh semua saya marah Pak, karena saya pemarah. Ini ya. Jadi saudara, lihat begitu rendah. Iya kan? Tetapi perempuan itu tidak langsung kecewa, tidak langsung marah, tidak langsung pahit hati kan? Tidak bilang, katanya Tuhan mulut tidak dijaga. Betul? Dia bilang benar. Tapi anjing makan remah-remah. Maka Tuhan bilang, jadilah seperti iman. Saudara, orang beriman itu bukan orang yang main ngimani semua. Betul? Lewat rumah orang yang bagus saya imani Tuhan beri. Lewat orang punya mobil bagus saya imani Tuhan beri. Bah! Bukan begitu. Orang yang beriman itu adalah orang yang, saudara perhatikan, seperti perempuan ini kan, dia bilang benar Tuhan, tapi anjing makan. Lihat, dia dianggap begitu rendah. Iya, dia tidak masalah. Kalau kita doa terlambat dijawab aja sudah ngamuk-ngamuk sama Tuhan, betul? Sudah jengkel toh, kadang tidak mau doa lagi kan, tidak mau gereja lagi kan, kadang kecewa kan.
Tuhan bicara begitu keras sama perempuan ini tidak tersinggung. Dia tetap bilang benar Tuhan. Nah, saudara dan saya kalau diperlakukan sama Tuhan, belum dijawab Tuhan, belum ditolong Tuhan, kira-kira sikapnya bisa tetap manis nggak sama Tuhan? Seringkali, nah, nggak berdoa dah, nggak baca firman dah, malas semua malas kan? Betul. Ini yang membuat saudara dan saya tidak bisa hidup dalam penyembahan. Karena proskuneo itu adalah ciri seperti seekor anjing. Proskuneo itu bukan prostrate. Prostrate itu artinya menaruh kepala dan dahi di tanah. Bukan. Saudara, itu bahasa Gerikanya tidak begitu. Jadi merendahkan diri apa? Seperti seekor anjing. Artinya, saya tahu siapa pemimpin saya. Jadi orang itu bisa dipimpin oleh Tuhan. Jangan nyanyi, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Kalau sudah susah baru pimpinlah langkahku. Tuhan bilang, kamu di mana sekarang? Di jurang Tuhan. Yang suruh masuk sana siapa? Iya dong. Sudah susah baru pimpin. Sudah nikah berantem terus baru pimpin. Amin. Kalau pilih jodoh nggak tanya, amin. Itu tahu orang Kristen susah. Kembali loh sekarang ini. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk berarti setiap kali ibadah itu orang dibangun. Baik saudara lihat, membangun hubungannya dengan Tuhan. Kan zaman sekarang banyak kalau saudara pergi gereja-gereja besar di kota-kota dia bilang, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Wah, langsung semua ikut berdoa menyembah. Itu bukan begitu membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, Abraham punya hubungan dengan Tuhan karena ketika dia disuruh pergi, dia jalan. Dan di sepanjang jalan dia dipimpin Tuhan. Jadi hanya orang yang taat bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Orang yang tidak taat tidak bisa. Saudara, banyak orang, enak ya Pak kalau peka. Saya bilang tidak enak. Kalau kau tidak punya hati mau taat, jangan minta peka, babak belur. Cuman kalau peka ngerti mau Tuhan. Kalau peka bisa lakukan persis seperti kehendak Tuhan. Iya kan? Saya baru pertama kesini ya Pak ya? Bener? Namanya siapa tadi yang tadi? Aan. Ya, itu kan sudah persiapan nanti Natal jadi Tuhan Yesus kan? Makanya rambutnya sudah sepanjang jadi tinggal buka, udah Tuhan Yesus nanti ada anu kan? Tidak apa-apa. Jangan bilang wah kalau gondrong kayak perempuan. Tuhan Yesus aja di gambarnya gondrong. Amin. Amin. Cuman Tuhan Yesus kan dari pagi sampai malam pelayanan tuh orang istirahat pun tidak sempat kata Alkitab, betul? Dia banyak sekali pelayanan sehingga sulit cari tukang gunting. Betul? Ya Allah Bapa mengerti nggak sempat gunting. Amin. Loh. Tapi kalau sempat gunting. Baik. Jadi kembali ke sini. Yuk kita perhatikan. Jadi semua pertemuan ibadah itu bersifat membangun. Membangun apa? Satu sama lain. Bukan kita jelekin dia supaya dia kecewa, dia mundur dari Tuhan. Kita fitnah dia supaya dia sakit hati dan tidak bertumbuh. Jadi membangun. Artinya apa? Dia datang, dia kaya, dia miskin, kita terima. Dan kita perlakukan sama. Jangan begitu kaya, mari Pak duduk paling depan. Begitu miskin, belakang-belakang, persembahan 1000 duduk depan-depan. Ya, loh, itu berarti ibadah dipikir kayak nonton drama. Amin. Kalau yang depan-depan bayar mahal. Tapi kalau nonton film yang belakang yang bayar mahal. Betul? Karena kenapa? Mata tidak pedas toh. Yang pernah nonton bioskop siapa? Angkat tangan. Ya, banyak juga yang nggak tahu bioskop, betul? Iya. Jadi lihat yuk sekarang. Dari dalam ibadah Tuhan mau apa? Ada kumpulan orang-orang yang tadi membangun. Jadi orang itu susah kita akan cerita apa? Karena kita sudah dididik Tuhan, kita bisa dulu saya ngalami juga seperti ini. Walaupun tidak persis mirip, tapi mirip masalahnya. Kemudian saya bertahan, Tuhan tolong. Ada saling membangun. Jangan dia punya masalah. Tuh saya doa tidak terjawab 3 tahun, saya 13 tahun. Duh ini saling menjatuhkan. Dia akan wah kalau gini gawat. Betul. Iya kan? Banyak orang seperti itu. Betul, satu ibu cerita, waduh suami saya, ya kan, minta ampun, misalnya di rumah terus ya. Kalau suami di rumah terus susah toh, amin. Tuh, kalau tanggal 1 nggak gajian kalau di rumah terus, betul. Saudara, terus istri yang lain bilang, syukur kamu suami di rumah terus, amin. Saya suami nggak pernah pulang terus, doh. Iya dah.
Jadi tidak saling membangun, malah membesar-besarkan. Setan itu hebat. Amin. Setan itu dahsyat. Itu kan kalau orang Kristen kumpul, masalah saudara kecil, masalah saya lebih berat. Sebelahnya lagi bilang, oh saya lebih berat, saya lagi paling berat. Betul? Jadi kumpul semua masalah super berat. Amin. Bodoh, saudara. Jadi kembali ke sini. Setiap kita berkumpul harus itu dikatakan membangun. Berarti apa? Orang tidak datang kita perhatikan. Kenapa? Kok nggak datang? Jadi kalau dia diperhatikan dia merasa apa? Oh, kalau saya nggak ada juga saya apa? Ada yang memperhatikan. Jangan datang nggak datang terserah. Betul. Apalagi kalau kita nggak senang sama dia, syukur kalau nggak datang. Saudara, itu tidak membangun. Lihat, saudara, semua dipergunakan untuk membangun. Berarti orang kumpul itu saling membangun, saling bisa menasihati, saling memberi kekuatan, penghiburan, kesaksian. Bukan cerita susah melulu, amin. Loh, kalau cerita susah melulu membangun tidak? Apalagi kalau ditekun-tekun sekali ibadah, dia cerita seks juga susah. Orang yang mau tekun jadi malas, dia aja begitu tekun banyak masalah, betul? Jadi tidak perlu tekun, toh? Akhirnya begitu, saudara. Jadi, coba saudara, saya tidak perpanjang, tapi kita mau belajar. Ya, di dalam ibadah kita. Tuhan katakan, hendaklah orang-orang yang berkumpul itu ada pengajaran. Jadi ada kesaksian, saya taat begini loh. Walaupun berat saya taat, sekarang Tuhan melakukan begini. Itu pengajaran. Lebih daripada khotbah, kesaksian akan lebih mantap masuk daripada khotbah. Kenapa? Orang lihat buktinya. Saudara. Karena kan orang bangsa kita ini suka apa? Senang lihat orang susah lihat orang senang, betul? Betul. Kalau orang kesaksian lebih susah kita senang, betul? Damai sejahtera, amin. Tapi kalau orang kesaksian yang indah-indah, terus kita bilang, kenapa tidak terjadi padaku Tuhan? Jadi kembali ke kebenaran di sini, ya. Tuhan mau dia nyata di dalam setiap ibadah. Tuhan mau di dalam setiap ibadah itu orang saling membangun, bukan saling menjatuhkan, saling memusuhi, saling menghalangi. Saudara, makanya di Alkitab ada yang namanya kanker. Pernah baca Rasul Paulus nulis tentang kanker? Ada kata kanker? Siapa yang tahu di Alkitab ada kata kanker? Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan. Ada toh? Kanker itu apa, saudara? Kanker itu namanya apoptosis. Apoptosis itu apa? Sel yang seharusnya mati tetapi tidak mati, tetapi terus berkembang. Itulah kanker. Karena contohnya, saudara, kulit kita ini setiap 20 hari, Pak ya, Pak Lukas, 21 atau berapa hari kulit itu selalu kulitnya baru. Memang kita tidak lihat, tapi itu selalu dipergantian. Lah kalau kulit itu terus yang mestinya rusak tidak diganti, itu bisa jadi kanker kulit. Jadi semua yang harusnya membusuk, ya semua yang harusnya mati supaya keluar sel baru tapi tidak mati, malah tumbuh terus, itu namanya kanker secara kedokteran. Ya, itu namanya apoptosis. Nah, saudara, banyak orang Kristen percaya Yesus, amin. Tetapi mereka apa yang harusnya mati di hidup mereka tetap hidup. Itu namanya kanker rohani. Misalnya kebencian, kemarahan yang mestinya sudah mati, tapi tetap ada. Diganti dengan sel yang baru, sel kasih, ya toh, kemurahan. Itu kanker, saudara. Dan saudara tahu kanker 90% tidak bisa diobati. Dan 90% harus mati. Ya, 2 minggu lalu saya dapat satu artikelnya, dokter Amerika yang membuat survei, ya, orang-orang yang disuntik, ya, orang-orang yang di kemoterapi. Tidak ada kemoterapi yang menyembuhkan. Itu hasilnya. Itu hasilnya. Harus selalu berakhir dengan kematian. Makanya saudara, orang Kristen banyak pergi gereja tapi tidak terbangun rohani. Ya, orang Kristen tetap penuhin gereja, pantatnya bikin panas bangku, betul, tapi rohnya nggak panas, amin. Sama Tuhan, betul. Baca firman malas, berdoa malas, betul. Betul. Saudara terus berubah, nggak berubah Kristen, kelakuannya sama saja. Ada urapannya kan? Berarti setan mengurapi, amin. Betul. Ada yang benci aja sampai terus benci, itu setan mengurapi. Saudara, Tuhan juga mengurapi hamba-hambanya untuk melakukan kehendaknya.
Saudara, berarti apa? Ya, banyak orang pergi gereja hatinya mati. Banyak orang pergi gereja rohnya mati. Datang cuma dengar bukan untuk lakukan. Datang cuma ya saudara, nyanyi pun tidak sungguh-sungguh. Ingat. Waktu Marta melayani dia keteteran, dia tidak bilang Tuhan Yesus tolong. Amin. Dia ngomong sama Maria. Maria, tolong aku. Betul? Betul? Banyak hamba Tuhan begitu. Ketika ada masalah, ketika gereja tidak berkembang, dia cari pendeta lain yang gerejanya berkembang. Entah di Jawa Tengah, entah di mana dia mulai ikuti programnya, dia mulai tiru segala-galanya. Saudara. Ya, bagaimana jemaat disuruh percaya Tuhan sedangkan dia percaya jimat? Betul? Betul. Jangan sampai Alkitab di tangan kanan, alkohol tangan kiri. Iya kan? Kenapa minum? Pak, kalau saya tidak minum tidak bisa khotbah. Ini urapan tidak datang dari Roh Kudus. Betul? Saudara. Itu terjadi, saudara. Ya, oke, sudah jam 9, kita selesai, tidak panjang-panjang. Amin. Biasanya jemaat udah panjang-panjang mulai gelisah. Betul? Mulai gelisah, bolak sana, balik sini, betul? Tapi kalau Tuhan berkati tidak putus-putus, tidak pernah gelisah. Amin. Ya, tapi kalau khotbah belum putus, dia mulai gelisah. Karena ya sekedar datang mungkin, amin. Khotbahnya mungkin tidak menarik, amin. Yang menarik apa? Tahun ini Tuhan akan tolong, amin. Iya dah. Terus satu lagi, tahun ini Tuhan akan angkat, tahun ini Tuhan akan berkati. Terus Tuhan bilang, nah, hambaku, kapan aku beritahu kepadamu seperti itu? Loh. Kalau banyak pendeta khotbah itu saya mau tanya, kau dengar sendiri Tuhan bicara kepadamu seperti itu? Maka kau sampaikan kepada jemaatmu? Tidak, Pak. Kita harus hibur-hibur dia. Persis kayak seperti ayat waktu susah toh? Betul? 3 sahabatnya menghibur dia. Tapi tidak ada hiburan yang tepat kan? Tidak ada hiburan yang memang benar-benar menjadi jalan keluar menjelaskan masalahnya. Maka dia katakan apa? Kalian semua ini penghibur sialan. Betul kata kita ayat begitu? Marah dia. Saudara, akan terjadi banyak umat Tuhan marah karena mereka tidak terjawab masalah. Akan terjadi umat Tuhan banyak marah. Karena apa? Semua persembahan dimakan sendiri. Banyak. Saudara, Senin ambil persembahan, tiap ibadah ambil persembahan, semua persembahan. Bahkan di komsel, sel grup ambil persembahan. Saudara, di rumah-rumah pun komsel diambil, kumpulkan. Tiap kali kumpul-kumpul di rumah-rumah pun ambil. Nanti setor ke gereja. Tapi mau Natalan aja, seragam kur, keluarkan uang sendiri. Saudara, mau Paskah, telur Paskah, jemaat yang bawa. Uang yang selama ini dikasih kemana semua? Itu yang terjadi. Ya, saya banyak melayani orang-orang yang sudah tidak lagi mau pergi ibadah. Saya banyak ketemu orang-orang yang sudah kecewa. Padahal kita bilang hendaklah kamu saling membangun, bukan saling bikin orang malas pergi. Saudara, tiap datang suruh nabur. Orang susah cari uang, bukan cetak uang. Amin. Amin. Loh, iya apa ya? Di sini ada yang bisa cetak uang, tolong ke tangan. Saya mau lapor polisi. Sudah hamba sampaikan apa yang kau taruh di hati hamba. Hamba terbatas menjelaskan kebenaranmu. Tetapi rohmu tidak terbatas menjelaskan kepada masing-masing kami. Inilah orang-orang pilihanmu yang kau panggil dari segala bangsa untuk percaya menjadi pengikutmu. Jadikan kami pengikut-pengikutmu yang berkenan, yang melakukan kehendakmu, yang menuruti perintahmu sebagai Raja kami. Latih dan didik kami untuk hidup benar. Didik kami dan ajar kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di dalam segala hal kami bertumbuh ke arah Engkau. Bukan ke arah dunia dan materi, tetapi ke arah berkenan kepada Tuhan. Tolong setiap kami pada malam hari ini. Tolong setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Tuhan, bila ada pernyataan-pernyataanmu di tengah-tengah kami, baik itu nasihat, janji, teguran, silahkan. Lawatlah kami pada malam ini.
Kami lebih dari 12 orang di sini Tuhan. Lawatlah kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Tuhan Yesus lawat kami. Silakan Tuhan Yesus lawat kami. Mari Tuhan, lawat kami. Mari. Bila ada jemaat-Mu yang hendak Engkau tolong juga, mari nyatakan di tengah-tengah kami. Terserah Tuhan mau apa pada malam ini. Mampukan kami melakukannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Saya boleh tanya Pak Daud, kamar di pastori sudah dipasangi AC? Sudah. Berapa biji? 2 biji. Itu kamar atau seluruhnya? Kamar saja 2 kamar atau satu di kamar, satu di luar ruang? Di kamar semua. Oke. Saudara, saya mau tanya jemaat di sini. Ya. Siapa yang saat ini sedang berseru buat buat AC? AC Tuhan, AC Tuhan. Bukan karena memang panas terus saya katakan AC, bukan. Tapi siapa jemaat di sini yang sedang memang Tuhan, kamu panas Tuhan, AC Tuhan, mana orangnya? Mana orangnya? Tidak ada. Tidak ada. Satu orang bisa maju ke depan, Pak. Bisa maju ke depan, di atas saja. Ini bukan tempat Maha Kudus, ini tempat kudus. Jadi boleh naik kalau Maha Kudus, hanya imam besar. Ya. Sudah di sini berapa lama? Saya bukan jemaat. Ya, tapi ditanya. Ya. Seperti saya harus mengatakan. Ya. Tapi memang kerinduan kami. Ya. Kami mau pasang kerinduan kami untuk pasang AC di tempat ibadah. Di tempat ibadah. Di mana itu? Di Kudus, di gereja. Berarti Bapak gembala atau? Gembala. Di Kudus. Di Kudus. Daerah mana itu, Pak? Di Bayi. Ya? Bayi. Ibu Lani, Ibu Ros, ada kenal Bapak? Daerah Bayi? Tahu tempatnya tapi daerahnya? Tahu. Gereja Sinode apa, Pak? Saya GPDI. GPDI. Baik. Sudah berapa lama melayani di sana? Saya masuk di Kudus 2008. Ya. Jemaat sudah ada berapa? Saat ini jemaat sudah ada. Yang aktif saja, jangan yang total. Aktif yang ya. Karena total sama aktif bisa sangat berbeda. Sekitar 15 sampai 20 orang. Gedung yang sekarang ada berapa kali berapa? Yang kita pakai untuk tempat ibadah Ya. 6 kali 7. 6 kali? Itu sudah ada izin? Belum ada izin? Rumah? Ya. Itu rumahnya siapa, Pak? Rumah kami. Rumah Bapak sendiri? Oke. Asli Kudus atau? Bapak asli Saya Kudus? asli Surabaya. Asli Surabaya. Jadi masuk ke Kudus sesudah tamat. Ya. Di mana? Di Tamatan Beji atau? Saya dari Brastagi, Medan. Oh, Tamatan GPDI di sana. Jauh sekali. Silakan Tuhan tangkap saya di sana. Oh, gitu. Asli dari Surabaya terus ditangkapnya di Medan. Berarti Tamatan GPDI sana. Oke, anak buahnya Pak Max Wakari ya. 6 kali berapa gerejanya? Pertanyaan saya begini, Pak, kalau pasang AC dia punya listrik cukup apa enggak? Atau mesti piara ini belut listrik supaya keluar listrik? Iya, listrik kita saat ini 1.300. Ya. Memang dari awal kita ada rencana mau naikkan, kemarin sudah konsultasi ke PTL. Ya. Bisa nanti ke sosial. Ya. Naik dari 3.500. Ya, bisa. Itu butuh AC 10 kira-kira? Supaya jemaat jaketan semua? Enggak. Nah, berapa kira-kira? Kalau 4 segitu kan 2 biji sudah cukup. Kalau 1 PK 1 PK. Ya. Betul? Kira-kira begitu? Tapi nanti jemaat enggak masuk angin kalau AC-nya keras.
Saya kira kemarin kita perkirakan kalau untuk saat ini mungkin 1 PK itu sudah cukup. 1 biji? Iya. Tanya dulu ini sama yang saudagar AC, bakul AC. Kalau 1 PK berapa uang? 1 biji. Bukan nabur nih, harga modal lah kasih. 2,1 PK yang watt kecil 2,5 lah. 2,5 berapa watt itu 1 PK? 680. 680 itu watt kecil, Pak. Pertanyaan saya, Bapak kepingin wattnya besar atau wattnya kecil? Kalau bisa yang kecil. Kecil saja. Tapi kalau 6x7 wattnya harus besar, Pak. Karena 6x7 itu besar. Harusnya 1 PK kurang. 2 biji. Ditambah cuma enggak, 1 biji cukup, tapi wattnya agak besar. Jadi kurang lebih 8 sampai 900 watt. Itu harganya sekitar di 2,1. 2.100.000. Ya. Oke. Ibu Ros bisa maju ke depan. Saudara, saya lupa namanya, Pak. Yeremia apa? Sujatmoko Yeremia. Waduh, saudara, gara-gara tinggal di Brastagi sudah tidak mirip orang Jawa, lebih mirip orang Medan. Ya, betul? Kelihatan dah? Saya pikir dari Medan, gitu, saudara. Ternyata asli Jawa. Ya, padahal dulu sukanya pecel loh, saudara. Baik, Ibu Ros bisa di depan sini. Kemarin dan tadi waktu ngobrol sama Pak Bobi, itu digerakkan sebenarnya jumlah berapa? Nanti sisa kami akan tambah semua. Saudara, Ciros yang bersaksi lah waktu tadi malam gimana, terus rasanya tergerak apa? Jangan nanti mungkin saya tambahin atau apa? Ciros sendiri yang bersaksi. Kemarin waktu saat saya umumkan untuk KKR di sini, siapa yang tertugas boleh dibawa. Kemarin saya sampaikan ke suami, saya tanya tertugas enggak? Ya, tertugas. Mau kasih berapa? Saya dalam hati sudah ada nilai tertentu, dan suami saya ngomong dengan nilai yang sama. Nih, Akhirnya karena sama berarti kan peneguhan sudah. peneguhan dari Tuhan. Kalau tidak sama, saya masih ragu-ragu. Jadi saudara, saya juga tidak pernah ngomong sama Ciros kemarin ya. Kita kan di doa malam tidak pernah saya arahkan saudara-saudara yang hadir di doa semalam, ya kan? Tidak pernah saya bilang ayo nabur, nggak pernah kan? Betul? Cuman Ciros dapat nilai 3 juta. Ketika ngobrol sama suami, suami juga bilang 3 juta. Pas dua-dua saudara. Ya, jadi itu peneguhan ya. Yang dibutuhkan sekitar 2,1 ya. Nanti tolong minta alamatnya. Nanti akan minta dipasang aja nanti Gung ya. Di gerejanya. Ya, Kudus kan dekat ya. Jadi nanti terima dipasang. Oke? Sip. Mantap kan? Maunya yang dingin dong. Betul? No. Oke, saudara, maunya AC yang dingin dan berfungsi, gitu. Ini tidak jalan, ya, saudara. Baik, ya terima kasih Ciros. Nanti sekitar berapa Gung semua sama pasang instalasi? Oke, jadi 2,1 saja cukup. Oke, Ciros. Baik, terima kasih. Ya, nanti tolong tidak pulang dulu. Oke, silakan. Saudara, saya lupa tanya tadi. Kita pernah bertemu? Belum. Saya pun tidak tahu, saya pikir jemaat, saudara. Ternyata hamba Tuhan juga. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Jadi tadi Tuhan katakan, makanya saya tanya, apakah Bapak Gembala yang butuh? Karena Tuhan bilang tadi, AC. Dan itu mengarah ke hamba Tuhannya, makanya saya langsung tanya. Ternyata ada hamba Tuhan lain. Itu yang namanya penyataan Tuhan. Tuhan menjadi nyata. Dan kita tidak doakan, ya Tuhan kirimlah AC, betul? Tidak. Kenapa? Sudah ada anak Tuhan yang digerakkan untuk memberikannya. Itu yang namanya nyata.
Saudara, ini yang hilang di dalam setiap ibadah orang Kristen. Sehingga banyak orang Kristen berzina, minum, nipu, tetap bisa ke gereja dan tidak pernah takut. Ya, besok kalau terjadi persis seperti gereja mula-mula. Ananias Safira cuman bohong, mati. Saudara, itu tidak pernah terjadi kan? Betul? Orang berzina bisa ke gereja, orang berzina bisa melayani, bahkan hamba Tuhan berzina bisa tetap khotbah. Bapak, apa pesanmu? Tuhan Yesus, apa pesanmu? Silahkan. Sudah Tuhan, kami akan lakukan untuk AC itu. Akan segera dipasang di gereja itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ada lagi yang kau ingin? Tuhan Yesus silahkan. Saya minta orang itu mengaku dengan jujur. Ya. Sampai hari ini engkau masih pakai kompor minyak tanah. Sampai hari ini engkau masih pakai kompor minyak tanah. Bukan karena takut meledak kompornya, ya, tapi mungkin belum terkumpul uang untuk membeli kompor gas dan tabungnya. Mana orangnya? Mana orangnya? Saya sudah 2 kali mengulang, mana orangnya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Yakin? Saya dengan jelas melihat kompor minyak tanah dan di atasnya ada wajan. Siapa orangnya? Maju ke depan di sini. Di atas saja. Sudah berapa lama ingin punya kompor gas? Tapi sudah lama. Sudah lama kan kau ingin sebenarnya meninggalkan kompor minyak tanah itu? Sebenarnya yang pakai itu nenek saya sama anak saya. Tinggal di mana? Dekat-dekat di sini? Jemaat di sini kah? Enggak. Jemaat di mana? Mbak itu. Ya? Masih di Blitar. Di Blitar. Iya. Siapa yang tinggal di Blitar? Anak saya sama nenek saya. Berarti kalau diberikan, misalnya kami belikan di sini, mungkin susah kirimnya. Atau kami berikan uang saja untuk mereka beli di sana. Saudara, dia punya beban, ya, dia punya pergumulan, dan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan khotbah. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Apa itu? Betul? Betul? Ternyata anaknya dan nenek yang tinggal bersama neneknya di situ masih pakai kompor seperti itu. Saudara tahu harga minyak tanah sekarang mahal sekali? Belasan ribu kan 1 liter. Lebih murah pakai kompor gas kan? Betul. Ibu, saya tidak tahu, kami hanya disuruh membelikan ibu kompor gas. Maukah ibu menerimanya? Mau. Sekarang begini, kalau kami berikan kompornya sama selangnya lengkap, ibu bisa kirim kah ke Blitar? Bisa. Bisa. Yakin? Ya. Baik. Kalau tangkinya nanti beli di sana ya, karena kadang-kadang kalau tangki yang berisi tidak mau ekspedisinya bawa karena takut meledak. Jadi nanti kami berikan kompornya lengkap dengan regulatornya, dengan selangnya. Kemudian nanti akan diberikan untuk beli tabungnya tunai. Ya. Jadi habis ibadah ibu tunggu di sini. Baik, Tuhan berkati, silakan duduk dulu. Saudara,
Bagaimana membuat Allah nyata di dalam sebuah ibadah? Bagaimana membuat Tuhan beracara di dalam sebuah ibadah? Yang pertama, ketika orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan benar-benar menguduskan dirinya. Ingat itu. Imam-imam menguduskan diri ketika mereka mau merayakan pentahbisan bait Allah dan Allah hadir. Bukan karena kemewahan gedungnya, tapi karena orang-orang yang mengambil bagian menguduskan diri. Pelayanan kudus bukanlah sebuah pekerjaan, tapi sebuah panggilan. Tidak bisa melayani dengan hidup yang kacau, tidak bisa melayani dengan hidup yang tidak benar, walaupun mungkin kita pintar berkata-kata. Yang kedua, ya, singer, worship leader, pemain musik harus benar-benar berdoa supaya Tuhan memberikan lagu-lagunya. Bukan sekedar asal pilih-pilih lagu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, hamba Tuhan yang mau khotbah harus benar-benar bertanya ke Tuhan apa yang harus dikhotbahkan. Saudara harus berdoa, Tuhan aku mau sampaikan firman-Mu, tapi yang mana? Tidak boleh pakai otak, berdoa sampai dapat ayat. Sampai Tuhan bilang ini ayatnya. Tidak perlu tahu dan mengerti ayat itu. Nanti ketika disampaikan, Tuhan yang akan mengajar untuk menjelaskan ayat itu. Nah, di situ barulah Tuhan bekerja. Kenapa? Karena orang yang melayani itu benar. Lagu-lagunya seperti yang Tuhan mau hari itu dinyanyikan. Hamba Tuhannya mengkhotbahkan seperti yang Tuhan mau dikhotbahkan hari itu. Maka Tuhan akan melakukan banyak perkara. Ya. Saya tidak kenal mereka satupun. Ya, ibu ini pun saya tidak tahu. Tapi dengan jelas saya lihat kompor. Kompor minyak tanah itu. Dan ada atasnya ada wajan. Dan Tuhan katakan masih pakai kompor itu. Masih. Ya, kalau di Solo 2 bulan lalu saya melayani. Memang ada juga sama. Ada 5 orang jemaat yang saya sampai heran. Itu di tengah kota, saudara. Saya bilang tidak mungkin ada jemaat pakai kompor minyak tanah di tengah kota. Tapi saya bilang Tuhan kasih saya lihat terus-menerus. Dan 5 orang maju. Saya tanya, kenapa pakai minyak kompor? Takut meledak, Pak. Mereka punya uang tapi tidak mau beli karena takut meledak. Saya bilang kalau kompornya bagus, selangnya bagus, regulatornya bagus, tidak mungkin meledak. Tapi kalau beli yang murah-murah, ya namanya barang murah, betul. Kalau barang murah baik sekali, pabriknya bangkrut, betul. Saudara. Baik, nanti kita akan berikan ibu ini kompor. Gue nggak ada jual kompor? Ya? Bisa dikirim katanya. Bisa. Kalau nanti saya bawa pulang ke Surabaya, dia kasih alamat kan dari Surabaya lebih gampang. Ada banyak ke arah Blitar. Ya, tapi mungkin dia sudah sering menghubungi anaknya, mungkin dari sini mungkin bisa kirim ke Blitar. Karena kalau kita berikan tunai, ya saya nggak tahu. Ya, jadi kalau Tuhan bilang kompor, ya kita berikan kompor supaya nggak masalah. Ya, kita hanya taat. Ya, kompor gas kita 350 kan. Terus regulator, ya gopek sedap itu kan sudah. Plus tabung 1 nanti beli sendiri tabung 100 sekian kan yang 3. Iya. Ya, berarti sekitar 700.000 cukup sama ongkos. Ya, baik. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Engkau menjawab doa anakmu, kerinduan anakmu itu. Kami akan berikan dan dia mulai akan memakai kompor gas. Anaknya dan ibunya akan mulai memakainya. Tidak lagi pakai minyak tanah yang begitu mahal, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ada pesanmu yang lain di tengah-tengah umat di sini, Tuhan? Amin. Pak, saya mau tanya, nanti Natal ada kur kah? Ada. Ada. Oke. Saya minta orang itu jujur, engkau mau ikut kur tapi sepatumu nggak ada. Tolong cepat berdiri. Tolong cepat berdiri. Kita tidak lama-lama. Ini sudah jam 9.20. Saya sudah lelah sekali, saudara. Mana orang? Ada? Tidak ada yang mengaku? Tidak ada yang mengaku? Tidak ada? Saya dengar dengan jelas Roh Kudus katakan dia butuh sepatu untuk kur. Tapi dia tidak mengaku. Terserah saudara, ya. Ibu juga. Iya, memang mau naik kur juga. Maksudnya di gereja mana ibu? Di sini juga memang. Oke. Itu kan sudah ada sepatu, Bu.
Ya? Coba dilihat, dibuka dulu dong, ya. Kita mau lihat dulu. Iya. Oh, oke, sudah memang ya. Ada angin dari samping, saudara. Jadi sepatunya full AC. Baik, jadi tadi 2,1 ya. Masih ada sisa ke 700, masih 900, berarti 200 lagi kan? Sepatu 200 boleh cukup? Cukup kan? Kecuali sepatu kaca emas ya, itu nggak cukup. Baik, jadi nanti habis ibadah kita berikan semua. Ya, baik, silakan duduk kembali. Bapak mungkin yang terakhir karena malam semakin larut, mungkin ada pesan Tuhan malam ini. Silahkan. Maksudnya apa Tuhan? Maksudnya apa Tuhan? Iya Bapak. Iya Tuhan. Iya Allah Roh Kudus. Iya. Maksudnya apa ya Bapak? Amin. Baik, saudara. Saya tidak berpanjang karena waktu saya doa Tuhan bilang cukup. Bapak. Ya, mungkin ada pertanyaan begini. Loh Pak, saya juga ada keperluan. Saya lagi nunggu nih. Tuhan hanya bilang cukup. Kalau cukup saya turun mimbar. Ya, jadi hamba Tuhan juga mesti peka. Kalau dia bilang atas mimbar, kalau atas mimbar nggak boleh turun. Kalau Tuhan sudah bilang turun, turun.